Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Evelyn Putri Safrina, dan dua rekan saya ada Aulia Rahmi dan Aktif Ilhami. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai web yaitu KEGG, yang dimana KEGG ini merupakan Kyoto Encyclopedia for Gens and Genome. Yang KEGG ini adalah sumber basis data untuk memahami fungsi data utilitas tingkat tinggi dari sistem biologis seperti sel, organisme, dan ekosistem. Dari informasi tingkat molekuler, terutama kumpulan data molekuler skala besar yang dihasilkan oleh pengurutan genom dan throughput tinggi lainnya. Untuk KEGG ini kita bisa banyak memperoleh informasi. Di sini ada banyak fiturnya. Itu ada KEGG form, ada KEGG database, ada KEGG objects, ada KEGG software. Dan kemudian di sini kita juga bisa melihat ada banyak fitur dari KEGG ini. Itu ada KEGG pathway, ada KEGG bright, KEGG modul, KEGG ortologi, dan lain-lainnya. Nah, baiklah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai jalur pathway dari fotosintesis. Untuk penjelasannya itu akan saya serahkan kepada rekan saya Aulia Rahmi. Kepada Aulia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Helen untuk kesempatannya. Di sini kita sudah terhubung atau masuk ke dalam website dari KEGG itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh rekan saya Helen tadi, ada banyak sekali fitur yang dapat kita akses lewat KEGG ini, dan yang akan kita gunakan hari ini adalah di bagian KEGG Pathway. Mungkin bisa langsung diklik saja. Dan KEGG Pathway ini berisi peta-peta pathway atau peta-peta jalur yang merepresentasikan pengetahuan kita mengenai interaksi molekuler, reaksi, dan beberapa relasi antar molekul, gen, dan protein dalam satu proses. Nah, untuk yang akan kita cari hari ini itu ada di bagian metabolisme dan di bagian energi metabolisme, yaitu pathway dari fotosintesis. Nah, mungkin bisa langsung kita klik saja. Nah, di sini sudah dapat terlihat pathway dari fotosintesis itu sendiri. Nah, di sini terlihat ada gambar yang merupakan gambar dari membran sel dan ada beberapa protein integral, jenis protein integral. Nah, ini dapat kita lihat di sini adalah fotosistem 2 atau fotosistem 2 atau Thermosynechococcus elongatus. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah sitokrom B6F kompleks. Kemudian ada fotosistem 1, The Remosynechococcus elongatus, dan yang ini adalah ATP sintase atau istilahnya mesin pembuat ATP. Nah, untuk deskripsi dari pathway ini kita bisa klik tadi show description, dan akan terlihat di sini penjelasan dari pathway fotosintesis, yang mana fotosintesis pada tumbuhan hijau dan bakteri tertentu adalah proses pemanfaatan energi cahaya untuk mensintesis senyawa organik dari karbon dioksida dan air. Proses ini terdiri dari bagian yang bergantung pada cahaya, yaitu dinamakan dengan reaksi terang, dan bagian yang tidak tergantung kepada cahaya, itu reaksi gelap dan disebut juga sebagai reaksi fiksasi karbon. Kemudian reaksi terang itu terjadi di tilakoid dengan kompartemen yang terikat membran di dalam kloroplas dan cyanobacteria. Kemudian energi cahaya itu digunakan pada fotosistem 1 dan fotosistem 2 untuk menghasilkan gaya gerak proton dan daya pereduksi untuk NADPH dan NADH. Dan kekuatan motif proton itu digunakan oleh ATP sintase untuk menghasilkan ATP. Yang pada dasarnya itu caranya sama seperti rantai pernapasan atau pathway pernapasan pada mitokondria. Selanjutnya pasokan ATP dan NADPH yang dihasilkan di reaksi terang tadi akan digunakan untuk jalur reaksi gelap fiksasi karbon yang terjadi di stroma atau substansi yang ada di dalam kloroplas. Nah, untuk gen atau protein atau molekul kimia akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Itu ada yang pertama PSBA. Mungkin kita langsung klik saja. Di sini
Nah, kita dapat melihat informasi terkait dengan protein PSBA ini. Nah, seperti di sini nomor entry-nya ada KO 2703, kemudian simbol yang digunakan adalah PSBA, dengan nama proteinnya itu adalah fotosistem 2 P680 reaction center D1 protein. Nah, untuk informasi selanjutnya adalah pathway apa saja protein di mana saja protein ini terlibat, atau di proses apa saja protein ini terlibat. Nah, seperti yang kita lihat ada dua pathway. Protein ini terlibat di fotosintesis dan protein ini juga terlibat di metabolic pathway. Kemudian untuk ortologi atau bright dari KI ini sendiri, mohon maaf maksud saya bright dari protein PSBA ini yang pertama, untuk KI ortologinya itu sendiri itu dari KO 0001, kemudian dia ada di dalam bagian metabolisme, kemudian di bagian energi metabolism, dan di bagian fotosintesis. Nah, di bagian fotosintesis sendiri kita nampak nomor entry-nya yang KO 2703 itu adalah mewakilkan PSBA atau fotosistem 2 P680 reaction center di protein. Nah, selanjutnya kita akan lihat gen-gen apa saja yang terlibat di sini. Ada DSP dengan kode 1221 101741 dan banyak lagi jenis gen yang terlibat di sini. Itu bisa nanti kita klik satu-satu untuk informasi selanjutnya. Kemudian kita juga bisa melihat informasi terkait UniProt di gen ini. Jadi apabila kita mengklik ini, kita akan diantarkan kepada website UniProt untuk membahas gen-gen yang terlibat di dalam protein PSBA ini. Kemudian kita juga diberikan dua referensi terkait dengan protein PSBA ini. Yang pertama itu ada yang berjudul Nucleotide Sequence of a Second PSBA Gene from the Unicellular Cyanobacterium Synecocystis 6803. Dengan yang kedua itu judulnya Identification and Characterization of the Arabidopsis thalia Chloroplast DNA Region containing the genes PSBA, tRNH, dan RPS19. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan protein dari PSBA ini. Untuk bagian selanjutnya itu saya kembalikan lagi kepada moderator. Dikembalikan. Oke, baik. Terima kasih Aulia atas penjelasannya mengenai pathway dari fotosintesis dan protein yang terlibat. Dan untuk selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Aktris Ilhami. Kepada Aktris Ilhami dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Velen untuk kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, yaitu Aulia. Untuk penjelasan selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai protein PSBJ. Mungkin bisa langsung kita klik. Nah, di sini sudah terlihat tampilan untuk beberapa informasi mengenai protein PSBJ. Yang pertama itu untuk nomor entry-nya, yaitu KO2-711. Kemudian untuk simbolnya yaitu PSBJ dengan nama proteinnya fotosistem 2 PSBJ protein. Kemudian terdapat informasi pathway itu memperlihatkan bagaimana protein ini terlibat dalam suatu proses, yaitu proses fotosintesis dan metabolic pathway. Kemudian informasi mengenai bright ini merupakan pembagian dari protein ini sendiri dan hierarkinya. Kemudian bisa kita lihat yaitu dimulai dari KEGG otologinya, yaitu kemudian terdapat dalam metabolisme dan lalu energi metabolisme dan fotosintesis. Kemudian terlihat terdapat protein PSBJ, yaitu fotosistem 2 PSBJ protein. Kemudian terdapat informasi mengenai gen. Untuk gen itu sendiri ada ATH, ALY, CRP, CSAT, dan lain sebagainya yang bisa kita lihat juga di UniProt. Kemudian selanjutnya untuk
referensi itu tidak ada. Lalu protein yang akan saya jelaskan selanjutnya itu yaitu PSBV. Nah, untuk PSBV sendiri itu nomor entry-nya KO27210. Untuk simbolnya yaitu PSBV dengan nama proteinnya yaitu fotosistem 2 sitokrom C550. Kemudian untuk pathway-nya itu ada dua, sama seperti tadi yaitu fotosintesis dan metabolic pathway. Untuk beratnya masih sama seperti tadi, kita bisa lihat di metabolisme, dalam energi metabolisme, dan dalam fotosintesis. Kita bisa melihat protein PSBV fotosistem 2 sitokrom C550. Kemudian untuk gennya itu ada CME, GSL, CCP, SMIN, dan lain sebagainya yang juga bisa kita lihat pada UniProt. Untuk referensinya masih sama seperti protein PSBV tadi, belum ada. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan atau sampaikan. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ami atas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya itu akan saya lanjutkan sendiri. Jadi untuk dari fotosintesis ini tuh banyak protein yang terlibat. Tadi sudah dijelaskan beberapa oleh rekan saya. Di sini akan saya lanjutkan untuk protein yang akan saya jelaskan di sini yang terkait dalam proses fotosintesis ini. Itu ada PETB. Nah, di sini kita bisa lihat untuk informasi dari protein PETB ini sendiri, yang dimana untuk entry-nya itu ada KO2635, untuk simbolnya itu PETB. Kemudian untuk nama dari protein ini itu ada sitokrom B6, dan untuk jalur pathway yang terlibat dalam protein ini itu ada fotosintesis dan metabolic pathway. Kemudian untuk modulnya itu ada sitokrom B6F kompleks. Dan untuk berat ini merupakan hierarki dari protein ini, yang dimana kita bisa lihat untuk protein dari PETB ini itu berfungsi dalam proses fotosintesis. Kemudian untuk dari BS itu ada C0G1290, dan untuk gen yang terlibat dalam protein ini itu ada ATH, ALY, CRB, CSAT, EUS, dan lain-lain. Kemudian untuk jadi ini informasi mengenai protein dari PETB ini. Kemudian saya juga akan menjelaskan untuk satu protein lagi yang terkait dengan proses pathway dari fotosintesis ini, itu ada protein PETL. Nah, ini untuk protein dari PETL itu untuk entry-nya itu ada kan O2642, untuk simbolnya itu PETL dengan nama sitokrom B6 F kompleks subunit 6. Kemudian untuk pathway-nya itu ada fotosintesis dan metabolic pathway, masih sama kayak protein-protein yang sebelumnya. Dan untuk modulnya itu ada sitokrom B6 F kompleks. Dan untuk beratnya itu bisa kita lihat di sini, tepatnya di bawah fotosintesis itu ada PETL. Kemudian untuk gensnya bisa kita lihat di sini banyak gen yang terlibat dalam protein ini. Itu diantaranya ada SYY, SYT, SYS, SYK, SYJ, dan lain-lainnya. Mungkin untuk mengenai pathway dari fotosintesis ini dan protein-protein yang terlibat itu hanya sekian yang bisa saya jelaskan. Mungkin berakhirnya penyampaian dari saya, berakhir juga presentasi kami mengenai dari web KEGG ini tentang pathway dari fotosintesis. Kami dari kelompok 3 mengucapkan banyak maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.